Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya pribadi eh, syutingnya itu tengah malam, jadi sekitar jam 3 pagi seperti itu. Oke, sudah lama saya nggak bikin video ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya seperti itu. Gimana sih pendapat saya tentang mungkin nggak sih Vince itu nantinya akan hancur harganya seperti Lovebird. Lovebird perlu diketahui juga teman-teman, Lovebird ini eh, boomingnya, jadi dia itu prosesnya untuk eh, dari mulai munculnya Lovebird sampai dia rusak harganya dan lain sebagainya, itu bukan waktu yang sangat lama, cukup sangat lama seperti itu. Tapi ada hal yang harus Anda ketahui, meskipun Lovebird sekarang harganya cenderung murah, dapat dikatakan murah, tapi perputaran di dunia Lovebird, perputaran jual beli di dunia Lovebird masih terus kencang seperti itu. Jadi jangan dibayangkan sudah Lovebird sudah nggak laku lagi, enggak, Lovebird masih laku walaupun harganya taruhlah di sini harganya ada yang di harga 50.000, 30.000, ada 40.000 seperti itu. Di dunia maya pun dijual dengan harga segitu, di grup-grup Facebook pun banyak dengan di harga seperti itu. Tapi perputarannya tetap kencang, bahkan ada beberapa kios yang kehabisan Lovebird seperti itu. Nah, kalau menurut pribadi saya sendiri seperti ini, Vince itu bukan spesies, beda dengan Lovebird, jadi bukan jenis spesies. Kalau kita bicara Vince, maka kita bicara kelompok burung, sama seperti paruh bengkok seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan masalah harga itu biasanya kita mengatakan agak sensitif ya, seperti itu. Ada masalah pro dan kontra seperti itu. Saya garis bawahi jenis Vince itu ada banyak, jadi nggak cuma satu. Kita sebut saja seperti zebra Vince yang banyak peternak, kemudian empress Jepang, Society Vince, kemudian ada Star Vince, ada Gold Amadin, ada Owl Vince, dan ada beberapa banyak Vince hijau yang kita ketahui. Sebagai contoh, kenari, kemudian black throat, kemudian ada sanger, Mozambique, red siskin dan sebagainya. Itu adalah semua jenis Vince, adalah Vince kicau seperti itu. Nah, ada Vince hias, ada Vince kicau seperti itu. Nah, jatuhnya harga itu bukan dikarenakan banyaknya peternak dan lain sebagainya, atau dikarenakan apa ya namanya ya tiba-tiba hancur aja begitu aja, enggak. Kita ketahui bersama kalau di dalam hukum ekonomi mengenal namanya hukum permintaan dan penawaran. Ini berlaku juga untuk semua jenis burung tanpa terkecuali saya katakan, meskipun itu murah sekalipun, semuanya juga masuk dalam hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak mana permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya banyak, penawarannya sedikit, otomatis harga itu naik pasti. Dan demikian juga sebaliknya, kalau penawarannya itu banyak, permintaannya itu tetap, maka tetap ini ya, permintaannya tetap, tapi harga penawarannya itu naik. Ini dikarenakan kenapa? Misalkan kasus booming ini adalah fenomena, ada beberapa orang yang senang dengan Vince booming, semua orang pada semua bondong-bondong beli, dan kemudian setelah itu semua sudah punya. Ketika semua sudah punya, semua ternak, ketika semua ternak, maka dia nggak cari Vince lagi, maka dia jual Vince. Ketika dia jual Vince, semua orang jual Vince, nah yang terjadi adalah hancur harganya. Tapi kita harus tahu dulu, Vince mana yang hancur.
fins mana yang jatuh, fins mana yang tetap bertahan. Jenis fins itu ada banyak, jadi tidak hanya satu jenis. Sebagai contoh seperti ini, ketika harga lafet hancur, harga lafet turun ya, saya nggak mengatakan hancur ya, turun, harga lafet turun, maka turunnya harga lafet itu tidak mempengaruhi harga-harga untuk jenis paruh bengkok yang lain. Contoh, lafetnya harganya turun, tetapi sun condor tetap nggak turun, tapi valve juga nggak turun, ya tetap segitu-gitu aja. Andai kata turun ya nggak drastis seperti lovebird seperti itu. Parkit pun tetap stabil harganya. Parkit itu tetap stabil, maksudnya dia nggak sampai, karena biasanya satu pasang harga 50.000 atau 60.000, nggak kemudian jadi 5.000, nggak sampai jatuh banget, enggak. Tapi ya mungkin ya turun-turun ya, tetap sesuai dengan permintaan lah. Dia berlaku untuk jenis burung yang lain. Jadi buat teman-teman yang ingin berbisnis juga harus tahu ini. Kemudian banyaknya impor. Nah, ini juga sebuah penyakit yang menjadi momok para peternak. Sebenarnya pengaturan impor yang besar-besaran ini mengakibatkan penawaran yang tinggi. Penawaran yang tinggi mengakibatkan harga turun. Penawaran yang tinggi mengakibatkan harga turun. Kalau permintaan yang tinggi mengakibatkan harga naik, kalau penawaran yang tinggi mengakibatkan harga turun, seperti itu. Burung-burung impor ini menjadi sebuah momok juga, seperti itu. Tiba-tiba peternak berusaha di dalam negeri, kita berusaha ternak seperti itu, kemudian ada beberapa pihak yang menginginkan keuntungan, terutama para pemodal-pemodal besar seperti itu. Dia mendatangkan ribuan burung masuk gitu kan, kemudian dijual di dalam negeri, dan kemudian otomatis dia bisa, entah harganya lebih, kalau harganya lebih mahal nggak masalah, tapi ketika harganya lebih murah, nah maka ini jadi permasalahan juga. Tapi setahu saya burung-burung impor misalkan seperti kok amatin, saran saya belilah yang kalau nggak mau cepat mati, soalnya ada konsekuensinya. Burung fins itu berbeda dengan mungkin burung lovebird impor, burung paruh bengkok itu lebih lebih kuat dalam burung impor itu lebih kuat, burung paruh bengkok itu lebih kuat beradaptasi daripada burung fins. Burung fins ketika burung impor itu perlu dikondisikan dulu seperti itu sebelum dijual. Karena ketika kita belum membeli burung yang belum dikondisikan, maka permasalahan pasti akan muncul. Cepat mati, banyak orang yang beli impor karena mencari harga yang murah, akhirnya mati. Di sini menangnya para peternak. Jadi kita juga nggak tahu juga, misalkan dari burung fins yang booming yang mana, yang meledak yang mana. Ini juga harus menjadi catatan juga. Zebra fins kah atau gold amatin kah, seperti itu kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Misalkan zebra fins, mungkin dengan hancurnya zebra fins mungkin banyak peternak dan kemudian harganya turun. Kalau misalkan itu terjadi, maka secara otomatis harganya pasti akan turun. Ketika harga turun, zebra fins harganya turun, tidak akan mempengaruhi posisi dari gold amatin. Kenapa? Karena mereka adalah spesies yang berbeda. Jadi penawaran gold amatin tetap aja tinggi. Kalau misalkan itu juga terbalik, gold amatin yang turun, maka zebra fins pun tidak akan terpengaruh dari gold amatin. Andai kata gold amatin sama ini turun, maka belum tentu owl fins akan turun, seperti itu. Jadi mereka tidak saling terkait. Kenapa? Karena mereka adalah spesies yang berbeda, seperti itu. Jadi kalau menurut bagaimana kalau strateginya biar kita tetap survive seperti itu untuk jangka waktu yang lama, maka banyak peternak fins yang kemudian tidak hanya peternak satu jenis fins, mereka peternak beberapa jenis fins seperti itu. Jadi misalkan contoh, zebra fins jatuh harganya, maka untuk cash flow-nya maka bisa ditolong oleh gold amatin atau ompret Jepang. Ataupun ompret Jepang yang jatuh, maka zebra fins akan menolong posisi ompret Jepang, seperti itu.
Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya Dimas Bambang. Terima kasih telah menonton channel Akavin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.